Shalom sahabat Alpha Omega, puji Tuhan kita jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan. Langsung saja mohon disiapkan 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Surat 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Sahabat Alpha Omega, kita beberapa pekan telah belajar firman Tuhan dengan topik sikap siap menanti kedatangan Tuhan kapanpun. Dan minggu lalu kita mendengar sikap siap itu wujudnya adalah memiliki hati yang kuat. Dan hari ini kita lanjutkan, sikap siap itu wujudnya adalah hidup berkenan atau menyenangkan Tuhan, yakni dengan hidup di dalam kekudusan. Kita akan membaca suratnya. Ingat, saya sampaikan ini adalah bagian dari surat, jadi kita ketika membaca, bayangkan kita sedang membaca sebuah surat. 1 Tesalonika 4 ayat 1-12 bersama 2-3. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang benar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Puji Tuhan, amin. Saudaraku, pada waktu saya menyiapkan video ini, tentu saya membaca ayat ini dan membandingkannya juga dengan terjemahan bahasa Inggris. Nah, ketika saya membaca versi bahasa Inggrisnya, ada bagian yang menjadi perhatian saya, yaitu di ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, saya akan baca, nanti Bapak Ibu juga bisa menyimak lewat tulisan yang ada di layar Anda. Ayat 4 bunyinya begini. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Ya, kalau diterjemahkan kurang lebih begini, bahwa masing-masing kamu harus tahu bagaimana menguasai dirinya. Ya, dalam terjemahan huruf ya, kata vessel itu sebenarnya mestinya diterjemahkan kata bejana, ya. Vessel artinya bejana, ya. Jadi kalau huruf ya bunyinya bahwa kamu masing-masing harus tahu bagaimana menguasai bejananya, ya. Atau mungkin lebih tepatnya tadi saya katakan menguasai dirinya di dalam pengudusan dan kehormatan, tidak di dalam hawa nafsu seperti orang luar yang tidak mengenal Allah. Nah, saudaraku, berbeda tadi dengan bahasa Indonesia, ya, yang mengatakan ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Saya lebih menyukai terjemahan bahasa Inggris karena maknanya menjadi lebih luas, ya, bahwa masing-masing kamu harus tahu bagaimana menguasai dirinya atau bejananya sendiri di dalam pengudusan dan kehormatan. Bahasa Inggris ini memberi kita pengertian bahwa ayat ini bukan hanya berlaku untuk orang yang sudah menikah saja atau seorang laki-laki yang harus mengambil seorang istri saja, tetapi lebih
menjadi satu kalimat yang berlaku untuk semua, ya, lebih universal, bahwa setiap orang harus menguasai dirinya atau bejananya atau tubuhnya, ya. Jadi bejana itu adalah tubuh kita. Jadi kita harus menguasai tubuh kita di dalam pengudusan dan kehormatan, dan tidak membiarkan diri kita ini dikuasai dalam hawa nafsu. Tubuh kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu seperti orang-orang luar yang tidak mengenal Allah. Nah, dari pengertian ini, saudaraku, maka kemudian saya merenungkan dan berkesimpulan bahwa ayat kunci daripada pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12 ini terletak justru pada ayat 4 dan ayat 5, ya, bahwa salah satu yang harus kita lakukan untuk membuat diri kita siap menyambut kedatangan Tuhan kapanpun adalah bagaimana kita mesti menguasai diri kita, khususnya tubuh kita, supaya tubuh kita ini tetap di dalam kekudusan dan tetap di dalam kehormatan. Saudaraku, dan tadi kita membaca, ya, bahwa kekudusan dan kehormatan yang dinyatakan oleh Paulus itu ada beberapa aplikasi, ya, yang harus kita lakukan. Wujudnya apa? Kalau memang kita menguasai diri kita, menguasai tubuh kita di dalam kekudusan, itu wujudnya apa, ya? Yang pertama wujudnya itu dinyatakan di ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat ketiga itu bunyinya dalam bahasa terjemahan baru Alkitab kita, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi kalau memang kita menguasai tubuh kita, menguasai diri kita di dalam kekudusan, maka yang harus kita lakukan nomor satu adalah menjauhi percabulan. Dalam bahasa Inggris dikatakan kita mesti absen, ya, artinya menjauhkan diri kita dari percabulan, ya, absen dari percabulan, ya. Saudaraku, kita hidup di dalam era komputer, ya, era internet, bahkan sekarang kita hidup dalam era smartphone, sehingga kalau dulu orang harus punya komputer untuk mengakses internet, sekarang cukup dengan handphone. Seperti Bapak Ibu Saudara sekarang ini menyaksikan khotbah ini juga menggunakan handphone, menggunakan internet. Nah, apa yang kita miliki, handphone dan internet ini, seperti sebuah pisau, Bapak Ibu Saudara. Ya, pisau itu bisa dipakai untuk memasak. Ibu-ibu menggunakan pisau untuk memasak. Tetapi pisau juga bisa dipakai oleh penjahat untuk apa? Untuk melakukan kejahatan. Nah, handphone, kemudian internet, ini bisa dipakai untuk hal-hal yang baik, tetapi juga bisa menjadi alat daripada dosa, yaitu apa? Percabulan. Karena itu yang pertama kita mesti hati-hati, saudara, ya. Dan kalimat ini tidak ditujukan hanya kepada adik-adik yang masih remaja, tapi juga kepada orang-orang dewasa, kepada orang-orang yang sudah menikah, bahkan juga kepada oma dan opa, ya. Jangan disangka kalau yang sudah opa tidak main-main internet, oma tidak main-main internet. Zaman sekarang ini saya banyak ketemu dan menyaksikan orang-orang tua juga main internet. Karena itu, ya, saudaraku, kata-kata ini sekali lagi berlaku universal, bukan hanya untuk orang laki, bukan hanya untuk orang yang sudah menikah, atau bukan untuk remaja, tetapi juga untuk orang tua, untuk semuanya kita, untuk kita menjauhkan diri dari percabulan, atau di dalam bahasa Inggris disebutkan sexual immorality, ya, imoralitas seksual, yaitu dengan apa? Yaitu yang tadi saya sebutkan. Bisa saja apa yang kita miliki, handphone ini, membawa kita kepada dosa, ya, karena internet itu membukakan kita kepada dunia yang begitu luas, termasuk juga
dunia yang bisa membawa kita kepada dosa. Nah, yang kedua, saudaraku, menguasai diri kita, menguasai tubuh kita di dalam pengudusan dan di dalam kehormatan adalah dengan memiliki sikap yang benar kepada saudara, khususnya saudara seiman, ya. Itu di ayat yang ke-6, kemudian ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sikap kita kepada saudara, khususnya saudara seiman, itu mesti bagaimana? Ayat 6 mengatakan, supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Saudaraku, kita mesti memperlakukan saudara kita seiman ini dengan baik, ya. Tidak boleh dengan tidak baik, saudara. Ayat ini bilang, jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Artinya kita suruh memperlakukan saudara kita dengan apa? Dengan baik. Dan tidak boleh memperdaya. Memperdaya itu ngakali, membohongi. Orang Surabaya bilang membojoi, ya. Kita tidak boleh ngakali saudara kita, saudara. Tidak boleh membohongi, membojoi, ya, menjebak, ya, memperdaya dan sebagainya. Wujudnya Bapak Ibu bisa terjemahkan sendiri. Saudaraku, bagaimana memperlakukan saudara dengan baik? Itu diterangkan di ayat 9 dan ayat 10. Yaitu kita mesti memperlakukan saudara kita dengan kasih persaudaraan, ya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Kalau memang kita mau siap, kalau Tuhan datang kita ingin ikut, maka kita mesti memperlakukan saudara kita dengan kasih, yaitu kasih persaudaraan. Bagaimana sih kasih persaudaraan? Ya seperti kita mengasihi saudara kita. Kalau saudara kita susah, ya kita bantu, ya. Kalau misalnya dia ada masalah, kita tolong. Kalau dia sakit, kita rawat. Itu kan bagaimana kita memperlakukan saudara kita. Nah, saudara seiman juga perlu kita perlakukan demikian. Anda yang beruntung hari ini, punya rezeki bagus, ya, tidak dipotong gaji, tidak dirumahkan, bahkan mungkin ada mukjizat di mana di dalam kondisi yang susah ini Anda menerima berkat yang lebih limpah daripada biasanya. Ingat Bapak Ibu saudara, ada titipan Tuhan juga untuk saudara-saudara kita. Berikanlah juga perhatian kita untuk mereka yang tidak mampu, ya. Berikanlah persembahan diakonia untuk menolong kepada mereka juga. Nah, saudaraku, kemudian ayat yang ke-11, bagaimana kita tadi perintahnya kita menguasai tubuh kita atau menguasai diri kita di dalam penghormatan dan di dalam kekudusan adalah dengan kita, ayat 11, kita disuruh untuk mengurus urusan kita sendiri. Saudaraku, ayat ini memperingatkan kita untuk perhatikan diri kita masing-masing, ya. Perhatikan urusan kita. Artinya bukan berarti kita suruh menjadi pribadi yang egois, pribadi yang tidak mau tahu dengan kesusahan orang, bukan itu. Tetapi yang dimaksud dengan mengurus urusannya sendiri-sendiri adalah bagaimana kita mesti hidup membawa diri kita ini tidak menjadi pribadi yang, ya, kalau anak-anak sekarang menyebutnya kepo gitu, ya. Ingin tahu persoalan hidup orang, ya. Bukan untuk nolong, tapi ya hanya ingin kepo aja, ingin tahu aja, penasaran. Itu apa sih yang dia lakukan, apa yang terjadi dengan hidupnya. Kemudian kita mencari-cari info, ya, menyempatkan diri kita, ya, bertanya-tanya apa yang terjadi pada si Anu. Itu kenapa bisa begitu? Kita membuang-buang waktu, kita membuang energi hanya untuk penasaran tentang hidup orang. Ingat saudaraku, kita mesti mengurus hidup kita, hidup berkenan kepada Tuhan. Pakai energi kita untuk hidup mengurus diri kita, bagaimana kita hidup kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Kalau kita melihat orang punya masalah, atau kemudian dia jatuh, atau dia melakukan kesalahan, tugas kita bukan untuk menghakimi, tugas kita bukan untuk penasaran, tugas kita adalah mendoakan, ya. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya sempat share di grup
WA kita, bahwa bagaimana ada seorang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa menjadi percaya karena kepedulian anak-anak Tuhan mendoakan dia, tanpa harus mempersoalkan, tanpa harus menyelidiki, mengusut apa sih yang terjadi pada dirimu kok engkau sampai mengalami hidupmu kacau, rumah tanggamu kacau. Saudaraku, kadang-kadang ada orang ingin tahu apa yang dilakukan atau yang terjadi pada kehidupan seseorang, bukan untuk mempunyai empati dan simpati, bukan untuk menolong, tetapi hanya untuk memenuhi rasa penasaran, ingin tahu apa yang terjadi pada dirinya. Ya, hanya sebatas itu, dan tidak ada kepedulian, tidak ada doa-doa yang dipersembahkan, tidak ada air mata yang diteteskan untuk persoalan-persoalan yang dihadapi. Justru yang ada hanya menjadi bahan perbincangan-perbincangan. Ingat selalu, kalau kita mau Tuhan datang, kita siap. Jangan suka memperbincangkan orang hanya dengan tujuan gosip. Tetapi kalau kita memang peduli, doakan. Kalau kita dapat informasi, cukup berhenti sampai pada kita saja, ya. Nah, saudaraku, yang berikutnya, bagaimana kita menguasai diri kita, menguasai tubuh kita di dalam kekudusan, dalam penghormatan, adalah ayat yang ke-12, saudaraku. Ya, kita mesti hidup sopan di mata orang luar. Ya, milikilah hidup yang sopan di mata orang luar. Sopan di mata orang luar artinya hidup kita ya harus benar. Ya, jangan menabrak norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Apa yang menjadi hukum negara, apa yang menjadi norma-norma, adat istiadat, itu kita mesti belajar untuk menghormatinya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru ya membuat kita dinilai tidak sopan, membuat dinilai kita ini orang yang tidak punya aturan. So, belajarlah membawa diri kita sebaik-baiknya, ya. Dimana kita berpijak, di situ mesti kita menjunjung tinggi norma-norma. Kita hidup di Indonesia, ya kita ikuti peraturan di Indonesia ini, ya. Kita di Indonesia berlaku naik kendaraan mesti mengenakan helm, ya kenakan helm, ya. Itu yang harus kita lakukan. Sekarang kita disuruh keluar rumah mengenakan masker, ya kenakan masker, ya. Kita mau masuk ke satu tempat fasilitas umum, kita suruh cuci tangan, ya kita cuci tangan. Jangan membuat tindakan-tindakan, sikap-sikap yang memberikan kesan bahwa kita orang-orang yang tidak sopan, orang-orang yang tidak tahu aturan, orang-orang yang tidak tahu adat, orang-orang yang tidak tahu hukum, dan mempermalukan diri kita seperti orang yang tidak berpendidikan. Jangan seperti itu, saudaraku, ya. Nah, sekali lagi, saudaraku, bahwa hidup kita harus, kalau kita mau hidup kita ini siap kalau Tuhan datang, hidup kita harus kita kuasai, ya, khususnya tubuh kita, ya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, saudaraku, jauhi percabulan. Yang kedua, perlakukan saudara kita, saudara seiman, dengan benar, ya. Jangan diakali, jangan dibohongi, dihapusi, ya. Tetapi perlakukan mereka dengan kasih, ya. Kalau kita punya rezeki yang baik, ingat di dalam rezeki kita ada titipan Tuhan untuk mereka juga, ya. Dan yang berikutnya, kuasai diri dengan apa? Udah, urus diri kita. Bagaimana kita bisa hidup berkenan, bagaimana kita bisa hidup menyenangkan Tuhan, ya. Kita melihat orang lemah, orang jatuh, ada masalah, ya, keluarganya bermasalah, anaknya bermasalah, ya, kita mendapatkan informasi, cukup berhenti sampai pada kita. Tidak perlu kemudian kita sebar-sebarkan. Kita juga tidak perlu membuang energi, waktu kita untuk menyelidiki, mengusut seperti seorang detektif begitu, ya, hanya untuk memuaskan diri kita. Apalagi mungkin ada perasaan yang dendam terhadap orang itu, ya, tahu dia bermasalah,
kita menjadi senang, ingat saudara, semuanya kita sedang dinilai oleh Tuhan. Urus saja diri kita, bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Dan yang keempat, kuasai diri kita, kuasai tubuh kita dalam kekudusan, dalam penghormatan adalah jaga sikap kita supaya kita boleh dipandang orang luar sebagai orang yang sopan, ya. Di mana kita berada, ikuti aturannya, ya. Jangan menjadi orang yang tidak tahu adat, tidak tahu hukum, tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun, ya. Lakukan sebaik-baiknya di mana kita berada, ya. Di situ aturan normanya, ya, kita hargai, kita junjung, kita laksanakan juga. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk hari ini. Dan kita akan nyanyikan pujian kita, Yesus Kau Kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus Kau kebenaran. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita katakan kepada Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan sebagai doa kita, kalau ku hidup bagi-Mu. Amin. Hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Ku mau hidup bagi-Mu, Tuhan. Ku mau hidup menyenangkan-Mu. Ku mau hidup berkenan bagi-Mu. Ku mau ikut kehendak-Mu, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kehormatan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Saudaraku, banyak orang bicara tentang kedatangan Tuhan, dan kita termasuk orang yang membicarakan hal itu, karena kita juga percaya Tuhan akan datang. Tetapi apa yang kita percaya ini harus tercermin di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, semuanya harus berpadanan dengan iman dan pengharapan kita. Dan hari ini kita diajar firman Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Memang itulah yang paling penting dalam hidup ini. Saudaraku, menyenangkan hati Tuhan itu adalah tujuan utama hidup kita ketika kita mulai mengikut Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan tadi sudah kita baca di ayat yang ketiga, inilah kehendak Allah, yaitu pengudusan-Mu. Jadi Tuhan ingin kita hidup di dalam kekudusan dan di dalam kehormatan. Dan siapa yang tidak mau mengikuti jalan hidup seperti ini, dia bukan menolak manusia, bukan menolak apa yang saya sampaikan, tetapi menolak kehendak Tuhan. Mari kita belajar melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat segala pengajaran firman-Mu bagi kami pada hari ini. Apa yang telah kami dengar, kami mau lakukan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hidup kami bukan lagi tentang kami, tetapi tentang Engkau. Hidup kami bukan untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan manusiawi kami, tetapi hidup kami adalah untuk memuaskan keinginan-Mu, kehendak-Mu. Dan kami menerima semua perkataan-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu, tapi kami sadar kami perlu anugerah-Mu, anugerah yang menolong kepada kami
untuk hidup berkenan kepadamu. Memampukan kami melakukan segala apa yang Engkau perintahkan. Buatlah hidup kami benar-benar menjadi hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Buat kami hidup mampu menjauhkan diri kami dari segala hawa nafsu, percabulan, imoralitas seksual. Buatlah hidup kami juga bisa memperlakukan saudara kami, baik saudara kandung maupun saudara kami seiman, dengan baik, dengan berkenan kepadamu, menunjukkan kasih kami kepada mereka, memuliakan Engkau melalui harta milik kami dengan menjadi berkat buat mereka. Dan hidup kami adalah mengejar bagaimana menyenangkan hatimu, bukan mengurusi kehidupan orang lain, tetapi membuat hidup kami fokus untuk melakukan segala kehendak-Mu. Dan hidup kami adalah hidup yang harus memuliakan Engkau, menjadi hidup yang dipandang orang berkenan kepada mereka, hidup yang sopan, bukan tidak sopan. Itulah yang kami telah pelajari hari ini Tuhan, dan kami semua sepakat untuk melakukannya, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan menolong kepada kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah mengakhiri ibadah kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan akhiri dengan doa berkat. Dan sekali lagi, setelah video ini Anda dapat menyaksikan QRIS persembahan yang dapat Anda salurkan untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat berkat-Mu pada kami sekalian. Hari ini kami boleh mempersembahkan waktu kami untuk melayani Engkau melalui puji-pujian, dan kami juga mempersembahkan diri kami untuk mengikuti firman-Mu. Kami telah belajar mendengarkannya dan kami mau melakukannya. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu mohon supaya Engkau juga mengulurkan tangan-Mu atas kepala anak-anak-Mu semuanya. Karena itu Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, biarlah kita saat ini menerima dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan segala apa yang kita perlukan Bapa kita menyediakan. Dan biarlah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai yang melampaui akal memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, berkatilah juga bangsa dan negara kami dengan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan berkatilah para pemimpin kami dengan hikmat kebijaksanaan, supaya mereka juga mampu menyelesaikan semua permasalahan negara kami. Terima kasih Bapa, kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.